Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abid Sar Al-Ghifari dengan NIM 02121010 akan menjelaskan sedikit mengenai hasil kunjungan industri kreatif yang telah saya lakukan. Ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah industri kreatif hasil hutan. Baik, sebelum melangkah saya akan menjelaskan sedikit mengenai industri kreatif. Jadi industri kreatif itu merupakan sektor ekonomi yang menghasilkan produk dan jasa yang berkaitan dengan kreativitas, seni, dan budaya. Produk dan jasa yang dihasilkan dapat berupa seni rupa, musik, film, desain, periklanan, permainan video, arsitektur, mode, kerajinan tangan, dan sebagainya. Jadi yang membedakan industri kreatif dengan industri-industri yang ada itu yaitu pada segi inovasinya. Ia melakukan sebuah inovasi yang berkaitan dengan kreativitas. Jadi dia menghasilkan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Nah, hasil yang pertama itu ada Jaria Printing. Jaria Printing terletak di Jalan Antang Raya. Ini merupakan usaha percetakan yang bergerak di bidang cetak-mencetak. Nah, bisnis ini menyediakan jasa cetak brosur, pamflet, katalog, majalah, buku, dan lain-lain. Jadi Jaria Printing ini berinovasi dalam bidang percetakan, di mana dia menggunakan mesin cetak sehingga dapat menyediakan berbagai macam produk. Selanjutnya ini ada Tobaji Laundry Sepatu. Jadi pada umumnya kita mengenal laundry itu untuk pencucian pada pakaian, sedangkan di sini inovasinya itu pada pencucian sepatu. Tobaji Laundry Sepatu ini bergerak pada jasa bidang pencucian sepatu yang bertujuan untuk merawat dan membersihkan sepatu agar tetap terlihat awet dan baru. Nah, terdapat berbagai layanan mulai dari pencucian hingga perawatan sampai dengan restorasi sepatu yang telah rusak. Jadi sepatu yang telah kotor ataupun bahkan yang rusak, kita dapat memperbaikinya. Ini berangkat dari sekarang sepatu-sepatu itu sudah mulai muncul di permukaan, mulai muncul berbagai brand yang ternama sehingga diperlukannya jasa laundry sepatu ini. Nah, selanjutnya itu Kampung Kuliner Makassar. Kampung Kuliner Makassar ini terletak di Jalan Antang. Di sini itu dia menyediakan berbagai hidangan khas yang berasal dari Makassar, yang terkenal dengan kelezatannya tentunya dan keunikan rasanya. Nah, selain itu yang menjadi nilai plus atau inovasi dari tempat ini yaitu tempatnya ini didesain dengan konsep tradisional. Selain itu pada hari-hari tertentu terdapat acara seperti musik tradisional dan tarian khas Makassar. Jadi dia menekankan kepada segi tradisionalnya. Dan juga di sini tempatnya sangat luas ya. Jadi bisa digunakan oleh banyak orang. Selanjutnya ini Diva. Diva ini sebuah toko fashion muslimah terletak di BTP, dan dia spesialisasinya itu menjual pakaian muslimah untuk berbagai keperluan, mulai dari keperluan sehari-hari hingga pakaian formal. Nah, toko ini memperhatikan syariat Islam dan memperhatikan tren fashion. Jadi dia menggabungkan antara syariah Islam dengan tren-tren fashion yang sedang berkembang sekarang ini. Di nomor 5 itu ada Hafiza Az-Zahra Wisata. Nah, ini merupakan sebuah perusahaan travel ya, kita bisa menyebutnya perusahaan travel yang menyediakan paket perjalanan ke Tanah Suci, khususnya bagi umat muslim yang ingin menunaikan ibadah umroh. Selanjutnya ini ada Holland Bakery.
Banyak dari kita yang mengira bahwa Holland Bakery ini sebenarnya berasal dari luar negeri, tapi ternyata Holland Bakery ini berasal dan asli dari Indonesia serta didirikan pada tahun 1978. Tokonya ini terkenal dengan produk-produk roti dan kue yang berkualitas serta banyak variasinya. Nilai plusnya lagi tuh suasananya nyaman dan juga konsepnya itu modern. Inovasinya itu sehingga Holland Bakery ini bisa bertahan dari tahun 1978 hingga saat ini, yaitu teknologi dan standar kualitasnya itu internasional. Jadi tidak kalah dari brand-brand toko roti yang ada di luar negeri. Selanjutnya itu ada Diva Family Karaoke. Nah, ini merupakan tempat hiburan karaoke yang menyediakan ruangan dengan berbagai ukuran dan kapasitas. Sehingga tempat ini bisa menampung keluarga maupun kelompok besar. Nah, dia menyediakan fasilitas karaoke lengkap dan peralatan audio dan visual yang memadai. Letaknya itu di Jalan Poros ya, di Kecamatan Tamalandra di Perintis. Selanjutnya itu dekor rumah. Nah, di sini seperti yang terlihat pada gambar, dekor rumah ini menyediakan berbagai macam produk dekorasi rumah. Nah, dia bervariasi. Ada keranjang anyaman, vas anyaman, hingga dinding anyaman, dan lain sebagainya. Tokonya ini unik ya, dan sangat kreatif. Toko ini terletak di Yantang. Kalau misalnya kita beli, ini bisa menjadi hiasan yang sangat menarik di rumah kita. Selanjutnya ini Meo. Meo ini toko yang menjual perlengkapan dan kebutuhan kucing. Nah, inovasinya ini sebenarnya terletak pada penyediaan jasanya. Siapa yang berpikir bahwa kebutuhan akan bahan seperti mainan kucing, makanan kucing, dan peralatan kucing itu akan dibutuhkan pada saat ini maksudnya. Karena dulu orang itu tidak merawat kucingnya seperti sekarang. Sekarang itu orang merawat kucingnya seperti anak sendiri. Oke, lanjut. Di sini ada Big Bananas. Jadi Big Bananas ini mengusung konsep yang unik dan kreatif. Nah, dia mendekorasinya dengan colorful. Dia juga mempunyai pernak-pernik yang lucu. Menunya pun beragam, mulai dari aneka minuman, smoothies, milkshake, mocktail, serta makanan-makanan ringan. Toko Big Bananas ini terletak di Dayak, Jalan Acerakang, Dayak tepatnya. Selanjutnya ini Sam Clinic. Nah, seperti tadi toko Meo yang telah jelaskan sebelumnya, Sam Clinic ini bergerak pada perawatan kucing, khususnya layanan medis dan perawatan. Nah, inovasinya ini dia seperti toko hewan, tapi dia lebih fokus lagi ke kucing. Jadi di sini dilengkapi dengan peralatan medis modern dan dokter yang terlatih dalam merawat kucing. Di sini dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kucing, pengobatan penyakit, pembedahan, vaksin, dan pengobatan. Selanjutnya ini ada cuci karpet. Nah, jadi sebelumnya ada laundry sepatu, di sini ada cuci karpet. Nah, cuci karpet ini menyediakan layanan jasa membersihkan karpet yang kotor atau terkena noda. Nah, di sini juga pelayanannya dilakukan oleh profesional yang terlatih dalam membersihkan karpet. Jadi dia tidak menggunakan sebarang alat. Dia menggunakan alat khusus yang efektif untuk membersihkan karpet. Selanjutnya ini Hawari. Hawari ini usaha kecantikan yang menyediakan layanan perawatan wajah seperti pembersihan, pengelupasan kulit mati, pemijatan wajah, dan penghilangan komedo serta masker wajah. Jadi dia berinovasi
dalam bidang kecantikan dengan menyediakan berbagai macam dia mengikuti perkembangan zaman, di mana zaman sekarang itu semua orang, bahkan laki-laki, ingin wajahnya terlihat cerah, bersih, dan merona. Oke, lanjut. Di sini ada cafe outdoor. Nah, dia terletak di BTP ya, Jalan Tamalandria Raya. Dia didesain dengan minimalis. Jadi suasananya itu sangat santai di dalam, sehingga orang-orang yang tinggal di sana atau yang mampir di sana itu bakalan betah. Dan dapat dilihat itu seperti foto itu dipenuhi dengan tumbuhan, serta dia konsepnya seperti greenhouse. Jadi dia tidak terlalu membutuhkan cahaya matahari. Tapi di dalam ruangan itu memiliki pendingin udara. Selanjutnya itu ada Miller Collection. Dia menyediakan berbagai jenis pakaian formal atau semi formal yang cocok digunakan pada acara-acara pesta seperti pernikahan, ulang tahun, gala dinner, dan acara resmi lainnya. Jadi sekarang kita tidak perlu membeli pakaian yang misalnya setiap kali pengantin kita itu membeli pakaian. Kita hanya perlu menyewanya saja. Ini merupakan sebuah inovasi yang sangat keren menurut saya ya. Karena kebiasaan kita itu kalau misalnya setiap ada acara yang berbeda, kita akan menggunakan pakaian yang berbeda daripada membeli atau menjahit. Mengapa kita tidak menyewanya saja? Mungkin seperti itu. Selanjutnya ada Meat and Fresh. Nah, seperti pada gambar ini, dia menyediakan daging segar berkualitas tinggi, mulai dari daging sapi, ayam, kambing, dan ikan. Nah, ini berfokus pada daging segar dan berkualitas tinggi, serta dijual dengan harga yang bersaing. Jadi kalau kita masuk di tempatnya itu, kita sudah dapat melihat daging-dagingnya. Jadi dagingnya itu sudah dipotong, maksudnya sudah dibersihkan, dan dia dapat mempertahankan kesegaran dagingnya itu karena dia mempunyai freezer dengan suhu yang sangat rendah ya. Jadi dagingnya itu di dalamnya tidak terjadi pembusukan. Ini merupakan sebuah inovasi yang sangat menakjubkan ya, karena didukung oleh perkembangan teknologi sekarang. Freezer itu suhunya bisa mencapai minus 18 derajat Celcius. Tapi itu freezer khusus, sehingga ketahanan daging ini dapat bertahan lebih lama. Ini selanjutnya ada Apotek K24. Nah, dari 24 ini kita bisa menyimpulkan bahwa toko ini buka 24 jam sehari dan dalam 7 hari dalam seminggu. Ini sangat membantu ya bagi masyarakat, terutama ketika ada pasien kritis, misalnya mereka membutuhkan obat di tengah malam, dan apotek-apotek lainnya sudah tutup. Nah, inovasinya dia ini jam bukanya sangat fleksibel karena terbuka 24 jam. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi apabila kita membutuhkan obat di malam hari karena kondisi kritis atau gawat. Yang terakhir itu kita punya FCB, Fuang Cukur Bugis. Pasti di sini semua tukang cukurnya itu berasal dari Bugis. Sebuah tempat atau salon yang menyediakan potong rambut pria dan perawatan wajah lainnya. Selain potong rambut, barbershop juga ini menyediakan layanan pencukuran jenggot, kumis, rambut, dan facial. Memiliki suasana yang khas dan nyaman bagi para pria dengan dekorasi yang maskulin dan menarik. Ini sebuah inovasi dari cukur-cukur tradisional. Dia meningkatkan di bagian dia melengkapi di bagian peralatannya serta kenyamanannya, sehingga kita betah menunggu. Karena biasanya kekurangan dari tukang cukur yang tradisional itu, kalau misalnya kita menunggu itu kita bakalan bosan, tapi kalau di sini kita tidak akan bosan karena
Yang pertama itu dia sudah ber AC, yang kedua itu memang tempatnya yang mendukung karena banyak hiasan yang dan dekorasi yang maskulin dan menarik. Oke, mungkin itu saja dari saya mengenai industri kreatif yang telah saya dapatkan. Sebagai disclaimer, mungkin industri tersebut tidak menarik bagi kalian, tapi menurut saya itu merupakan sebuah inovasi. Mengapa? Karena mereka itu telah mengembangkan sesuatu dari yang awalnya itu sangat sederhana menjadi luar biasa. Jadi dia membuat sesuatu yang tidak biasa. Nah, tidak semua orang dapat melakukannya. Mungkin itu saya dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.